Hai, selamat datang di channel saya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan coba memberikan penjelasan tentang pengenalan dari Figma. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat Figma. Figma itu adalah sebuah website yang digunakan oleh UI designer dalam merancang sebuah tampilan aplikasi digital. Nah, jadi ini adalah halaman awalnya. Nah, kalau kita lihat di Instagramnya Glimpse Indonesia, itu kalau kita lihat postingannya 29 Agustus yang lalu, itu rata-rata gaji pekerja yang paling dicari perusahaan saat ini. Jadi salah satunya itu di sini ada UI UX designer yang dimana gajinya itu adalah 7 jutaan. Nah, jadi ini teman-teman, untuk peluangnya cukup besar ya. Oke, kita kembali ke Figma-nya. Jadi setelah teman-teman berhasil mengakses Figma-nya, di sini teman-teman silahkan login atau sign up menggunakan akun Gmail-nya. Oke, di sini saya login saja menggunakan akun Google saya. Oke, kemudian di sini saya pilih akun email saya. Nah, selanjutnya ini adalah halaman awal atau home dari Figma itu sendiri. Nah, ini ada beberapa project yang pernah saya buat teman-teman. Nah, untuk memulai projectnya teman-teman di sini bisa klik tanda plus di sebelah kanan atas itu new file. Nah, maka dia akan otomatis membuat sebuah project baru. Jadi ini disebut dengan artboard itu atau canvas seperti itu ya. Nah, ini jadi di sini teman-teman bisa belajar Figma. Jadi di sini teman-teman bisa ganti namanya menjadi ini. Oke, setelah ini diganti teman-teman, di sini kita ada beberapa menu. Jadi ini ada namanya toolbar, di sini ada menunya di sini. Oke, di sini ada move sama scale. Move itu ya biasa ya seperti ini. Nah, jadi ini ada frame, kemudian ada slice. Oke, selanjutnya di sini ada shape ya, ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, dan di sini ada flash image, di mana kita bisa mengimport image dari directory kita. Nah, di sini ada pen tool dan pensil, kemudian di sini ada teks, kemudian ini ada komen. Nah, oke, untuk pertama silahkan teman-teman pilih yang frame ini, frame. Nah, maka dia di sini akan membentuk suatu pilihan ya, suatu pilihan di mana kita targetnya itu mau desainnya itu mau apa gitu, apakah ke handphone, tablet, desktop, atau yang lainnya. Karena kita targetnya adalah mobile ya, berarti handphone. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih jenis handphone yang digunakan. Di sini ada pilihan, ada iPhone sampai Androidnya. Oke, dalam hal ini saya coba yang iPhone 11 Pro Max. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah desain kita pilih tadi adalah iPhone 11 Pro Max ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini bisa pilih yang shape ini. Jadi di sini ada rectangle. Jadi kalau kita pilih ini rectangle, kemudian di sini bisa kita atur ini rectangle-nya itu seperti apa gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih juga fill-nya, warnanya bisa ganti warnanya seperti apa. Selanjutnya juga bisa dikasih stroke-nya ini bisa diatur ketebalannya ini 1 atau berapa gitu. Nah, seperti ini. Jadi bisa juga di sini kita hapus. Nah, ini yang shape rectangle. Kemudian kita coba yang line. Nah, line di sini seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau line-nya itu lurus, silahkan tekan shift di keyboardnya, kemudian diarahkan. Nah, ini maka akan lurus seperti ini. Sama halnya dengan shape tadi, di sini juga bisa kita atur warnanya dan juga di sini ketebalannya di sini. Misalnya 5 gitu. Oke. Jadi aturnya di stroke-nya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah line. Yang berikutnya adalah arrow. Oke, arrow ini hampir sama dengan line, cuma dia
ada tanda panah ini aja ya. Oke. Selanjutnya di sini ada elips. Elips itu lingkaran. Jadi kalau kita di sini, jadi elipsnya itu enggak ini ya, enggak teratur, enggak sejajar ya. Nah, caranya tekan shift di keyboard berbarengan, ditahan, oke, sehingga dia membentuk lingkaran yang sempurna. Begitu juga kalau ingin membesar atau mengecilkan, tekan shift di keyboard. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa mengatur warnanya di sini seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah polygon. Polygon seperti ini. Juga tekan shift di keyboardnya. Nah, seperti itu teman-teman. Sini juga bisa kita lakukan rotate ya, rotate di sini, oke. Nah, seperti itu. Bisa kita lakukan rotate. Nah, seperti ini. Tergantung nanti dari ini kita, kebutuhan kita. Oke, jadi ini teman-teman beberapa jenis shape yang ada di Figma itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ingin coba membuat sebuah halaman desain ya, halaman desain untuk ini mempraktekkan bagaimana sih caranya. Ini kan kita udah tahu nih shape yang ada di Figma itu sendiri. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah halaman, di mana halaman ini kita coba studi kasusnya itu adalah tentang form login ya, form login. Oke, jadi ini saya coba hapus semuanya. Saya hapus, kemudian saya ambil teks di sini, saya letakkan form misalnya register. Ini saya blok, kemudian di sini teman-teman juga bisa atur warnanya ataupun jenis fontnya. Di sini saya pilih Roboto, kemudian size-nya mungkin 24, kemudian di sini pilih yang medium. Oke, agak tebal gitu ya. Oke. Nah, ini untuk kanvasnya ini juga bisa kita ganti warnanya ya. Di sini di fill bisa kita sesuaikan warnanya seperti itu. Kalau saya pengen ini, jadi saya tetap saja warnanya adalah putih. Jadi ini adalah form register. Saya coba di sini. Oke, mungkin kebesarannya saya kecilkan sedikit. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh data inputan ya. Kita ambil aja di sini rectangle. Oke, di sini kita buat di sini. Kemudian ini warnanya kita agak pedas sedikit. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian di sini kita kasih corner radiusnya mungkin 4. Jadi dia sehingga membentuk ini ya, ini posisi ini. Oke, kalau di sini kita Ctrl D bisa duplikat, klik ini Ctrl D duplikat. Oke, ini karena ini di atas, bisa sini klik kanan, send to back, send to front, bring to front. Oke, nah seperti ini. Di sini username ini kita ganti fontnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ganti yang regular saja, kemudian size nya kita kecilkan jadi 14. Nah, seperti ini. Username, kemudian ini bisa kita blok, kemudian Ctrl D duplikat. Nah, kita ambil, baru di sini kita ganti password. Nah, seperti itu barangkali. Ini adalah form register, form login. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita butuh satu lagi, ini rectangle-nya, shape rectangle-nya mungkin di sini adalah button-nya. Button-nya ini kita samakan saja panjangnya. Ini warnanya kita ganti dengan
birunya barangkali ya. Oke, kemudian di sini kita atur font radiusnya kita kasih 5. Kemudian teksnya sini kita duplicate. Sorry, ini duplicate. Copy gitu ya, sorry. Ini saya duplicate ya. Ctrl D. Saya tarik. Baru di sini login. Ini saya ganti fontnya. Ini masih biasa. Untuk font. Saya ganti warnanya menjadi putih. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini form login ya, form login. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita ingin menambah, misalnya di sini ada signal, ada baterai segala macam. Nah, di sini teman-teman bisa UI kit ini UI kit iOS Figma. Nah, seperti ini teman-teman bisa ini UI kit iOS Figma. Di sini silahkan klik yang pertama ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih duplicate ini, maka dia akan membuka halaman Figma-nya. Jadi di sini cukup banyak ya dari icon itu sendiri UI kit-nya. Sini kita coba yang all symbol, all symbol. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buka ini, kita perbesarkan, bisa menggunakan ini perbesarnya, bisa menggunakan Ctrl plus di keyboard. Nah, ini teman-teman, jadi coba saya besarkan 50 terus 100. Oke, ini. Nah, ini jadi ini yang mau kita ambil ya. Coba mana ini saya. Jadi ini ya, double klik ini sih. Oke, status bar ini ya. Oke, Ctrl D, kita kembali lagi ke sini, kemudian di sini Ctrl V. Sorry, sini kita tarik. Sorry, bukan Ctrl D ya, karena dia beda halaman. Di sini status bar kita Ctrl C, baru sini paste. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ini sudah ada ya. Nah, selanjutnya teman-teman, karena ini warnanya putih, bisa kita ganti fillnya itu ke hitam, atau ini ya hitam, atau mungkin bukan fillnya ya, yang ada ini selection colornya hitam. Ini kalau fill itu dia mengganti backgroundnya juga. Oke, jadi ini kemudian di sini bisa kita tekan shift. Oke, nah ini jadi kalau kita lihat ini udah ini ya, udah. Oke, selanjutnya kita sini cukup ya, seperti ini ya, form login. Oke, jadi ini caranya membuat form login. Jadi ini cukup mudah teman-teman cara membuatnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nanti dengan kebutuhannya. Nah, kalau kita lihat beberapa referensi yang lain, saya waktu itu biasanya saya referensi saya itu di Dribble. Nah, jadi di sini banyak sekali referensi yang bisa kita temukan untuk UI designer ya, UI design. Di sini banyak sekali. Nah, ini tampilannya juga cukup banyak di sini. Nah, mungkin teman-teman bertanya juga nih, kan dalam mendesain UI design ini kan tidak lepas dengan yang namanya icon, foto, dan segala macam. Nah, biasanya itu foto atau icon itu didapat di mana sih? Nah, biasanya saya untuk mendownload icon itu saya downloadnya di Flaticon. Nih, Flaticon ini cukup banyak ya di sini. Memang sih berbayar, tapi banyak juga yang gratis gitu. Nah, di sini cukup banyak icon-iconnya, bisa teman-teman pilih sesuai dengan aplikasi yang teman-teman buat nantinya. Nah, di sini juga
pilihan itu cukup banyak ya. Jadi di sini ada formatnya itu SVG, formatnya itu ada SVG dan juga ada yang PNG. Nah di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini unicorn, di sini ada 50 icon di sini. Jadi di sini free ya. Jadi sebelum kita download dia minta login dulu. Oke. Nah jadi itu teman-teman caranya pengenalan dari Figma ini. Silahkan nanti teman-teman explore lagi sesuai dengan kebutuhannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.